Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang singkat, yang boleh menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini supaya selalu berhasil. Kita dapatkan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kita melihat di dalam ayat yang sudah kita baca ini, Lot memandang ke Yordan. Kalau kita melihat apa arti daripada Lot, Lot itu artinya adalah topeng atau tudung. Topeng itu biasanya dipakai kalau ada acara-acara di pasar malam dan sebagainya, untuk menghibur orang-orang yang nonton. Dan topeng itu dibuat dari kertas atau dari kayu. Dan topeng itu bisa dibuat berupa wajah manusia atau wajah hewan. Dan kita melihat itu artinya bahwa kekristenan yang palsu. Lot itu artinya topeng adalah kekristenan yang palsu. Seperti halnya Lot itu, dia adalah kekristenan yang palsu. Seperti arti namanya itu cocok dengan perbuatannya. Kita melihat, kalau kita berbicara tentang Lot, kita mengingat tentang Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora, dua kota ini yang dimusnahkan oleh Tuhan karena perbuatan penduduk Sodom dan Gomora yang begitu jahat, yang mengakibatkan Tuhan menunggang balikan kota ini. Apa hubungannya kota Sodom dan Gomora dengan Lot itu? Kita mengetahui bahwa Lot itu dan keluarganya tinggal di Sodom dan Gomora. Kita melihat di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Kita melihat dalam ayat ini, Abraham itu keluar dari Ur Kasdim, dia membawa keponakannya Lot, dan dia ada di Kanaan. Abraham itu diberkati Tuhan luar biasa dengan ternak yang begitu banyak. Dampaknya membawa Lot juga keponakannya itu diberkati. Dia mempunyai ternak yang banyak. Karena ternak mereka itu cukup banyak dan tempat itu sudah kurang luas, maka terjadi pertengkaran antara gembala daripada Lot dan gembala daripada Abraham. Di saat pertengkaran itu, Abraham mengetahui dan dia berpikir kalau hal itu terjadi tidak akan baik. Dan dia datang kepada Lot, dia mengatakan,
Dia mengatakan kepada Lot di dalam ayat yang ke-8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Dan Abraham itu mengambil satu keputusan supaya di antara Abraham dan Lot itu harus berpisah. Dan dia sebagai orang tua, sebagai pamannya, dia memberikan kesempatan lebih dulu kepada Lot supaya Lot itu memilih tempat di mana dia harus tinggal. Kalau dia ke kanan, Abraham ke kiri. Kalau dia ke kiri, Abraham ke kanan. Dan kita mengetahui sebenarnya Lot itu sebagai orang yang muda yang dibawa oleh Abraham, sebenarnya dia mempersilahkan pamannya itu untuk memilih tempat lebih dulu. Tetapi tidak. Di dalam ayat 10 tadi dikatakan bahwa Lot melayangkan pandangnya dan dilihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Dan ini yang dipandang oleh Lot pada saat itu. Saya beri tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah keputusan yang salah atau pilihan yang salah. Kita melihat selanjutnya, Lot itu tidak hanya memilih tempat yang salah, tetapi dia juga mendirikan kemahnya dekat Sodom. Dalam ayat yang ke-12 pasal 13, Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Dan Lot ini berkemah di dekat Sodom. Tidak hanya dia memilih tempat itu, tapi dia berkemah di dekat Sodom. Dan juga Lot memilih Sodom dan Gomora itu menjadi tempat tinggalnya. Di dalam Kejadian 14 ayat yang ke-12, saya tidak akan membacakan. Lot itu memilih Sodom itu menjadi tempat tinggalnya. Padahal kita mengetahui bahwa Sodom itu adalah kota yang penuh dengan kejahatan. Tidak hanya memilih tempat Sodom sebagai tempat tinggalnya, tapi dia duduk di dekat pintu gerbang Sodom. Di dalam Kejadian pasal 19 ayat 1, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Kita melihat semakin hari Lot itu semakin mendekatkan diri ke Sodom. Dia duduk. Kalau di dalam Mazmur 1 dikatakan ayat yang pertama, kita baca Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berjalan saja tidak boleh, apalagi berdiri dan duduk bersama-sama dengan orang fasik. Itu akibatnya apa yang dialami Lot sebagai kekristenan yang salah, sebagai keputusan atau pilihan yang salah. Kita melihat yang pertama, Lot kehilangan persekutuannya dengan Allah. Lalu yang kedua, Lot kehilangan kesaksiannya. Di dalam Kejadian pasal 19 ayat 14
itu pada waktu Sodom dan Gomora akan dihanguskan, maka malaikat menarik Lot itu masuk ke dalam rumah dan dia memberitahu siapa saja yang ada di rumahmu, bawa mereka keluar. Lot bersaksi kepada kedua calon menantunya. Dia mengatakan bahwa Sodom akan dimusnahkan, tetapi kedua menantunya itu tidak percaya. Jadi Lot itu kehilangan kesaksiannya. Pertama kehilangan persekutuan dengan Allah, kedua kehilangan kesaksiannya, dan ketiga Lot itu kehilangan imannya. Dalam Kejadian 19 ayat yang ke-19 dikatakan demikian, sesungguhnya hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuhanmu telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Kita melihat Lot itu kehilangan imannya. Dia tidak punya iman, dia merasa begitu takut dalam menghadapi persoalan. Yang keempat, Lot kehilangan kekayaan duniawinya. Apa yang dia miliki itu semua hilang. Dia tidak memiliki semuanya yang ada di Sodom dan Gomora. Semuanya dibakar habis. Itu akibat keputusan atau pilihan yang salah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah di dalam kita mengambil satu keputusan, di dalam kita memilih sesuatu, biarlah kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan sampai kita seperti Lot itu yang kehilangan segala-galanya. Mari, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, biarlah kita terus berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan di dalam kita memilih sesuatu. Mari kita bersama-sama berdoa. Sekian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur Engkau sudah berfirman kepada kami Tuhan. Nyatakan, beri kekuatan iman kepada kami. Ajarkan kami, jangan kami seperti Lot menjadi anak Tuhan yang salah memilih, yang salah mengambil keputusan, supaya jangan kami mengalami dampak yang sangat merugikan kehidupan kami. Sebab itu berikan kekuatan kepada kami semuanya. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi suluh dalam perjalanan pengiringan kami kepada Tuhan. Kami boleh selalu memandang kepada Engkau. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Beri kekuatan kepada mereka. Beri segala berkat-Mu kepada jemaat-Mu. Juga Ibu Gembala kami, semua pengerja yang ada Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kesehatan. Pakai kami semuanya boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.